Kita akan membahas tentang instalasi listrik satu pas ya. Yang diperlukan adalah saklar tunggal, lampu, terus kotak kontak. Ya. Jadi kita akan menghidupkan dan mematikan satu lampu ini. Paling sederhana dulu, yang paling dasar. Oke, jadi ketika saklar ini kita tekan, maka lampu akan nyala. Ya. Lampu akan nyala. Ketika saklar ini kita tekan lagi, maka lampu akan mati. Nah, untuk pengawatannya bagaimana? Sebelum tahu pengawatannya, kalian harus tahu dulu simbol dari saklar tunggal dan simbol dari kotak kontak. Oke. Nah, kita akan coba untuk instalasi di rumah sederhana ya. Ini kalau kita instalasikan di rumah sederhana dengan satu lampu, satu saklar ya, terus dengan satu kotak kontak ya. Saklar satu difungsikan untuk menghidupkan lampu, yang kotak kontak difungsikan untuk menghidupkan peralatan listrik seperti speaker aktif ini ya. Jadi kotak kontak ini berdiri sendiri atau independen, dia tidak terpengaruh oleh saklar. Baik saklar itu di on kan atau di off kan, kotak kontak ini tetap hidup. Bisa dimengerti ya. Contohnya, nah saya pengen langsung ini menghidupkan musik seperti ini, maka musik akan teraliri oleh arus listrik tanpa kita menghidupkan saklar, karena kotak-kotak ini dia berdiri sendiri. Oke. Nah, kita mau menghidupkan lampu. Oke, lampu akan hidup ini ya. Kita matikan, maka lampu akan mati. Kita hidupkan lagi. Nah, lampu hidup, kita matikan, lampu mati. Nah, kita matikan untuk speaker aktifnya. Oke, udah mati. Sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, dari gambar ini kita akan membuka jalurnya, kita akan membuka temboknya sehingga kita tahu arah kabel itu nanti kemana-kemana, alurnya kemana. Nah, kita akan bahas itu. Oke. Nah, ini untuk pengawatannya. Jadi ini untuk pengawatan instalasi listrik satu pas. Jadi dari APP ini nanti masuk ke PHB. Nah, dari PHB sumber fasanya. Jadi saklar itu harus untuk memutus dan menghubungkan fasa. Jadi jangan memutus dan menghubungkan netral, tapi dia memutus fasa ya, untuk menghubungkan dan memutus fasa. Jadi kita ambil fasa kita ambil kabel merah ini ya. Kita gunakan kabel merah. Jadi dia masuk ke masukannya saklar, lalu keluaran dari saklar ini baru ke lampu. Sedangkan kotak-kotak ini kita jumper dari sini ya, dari masukan ini, masukan saklar. Sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, untuk netralnya dilangsungkan ya. Netral langsung ke lampu sama langsung ke kotak-kotak. Jadi kotak-kotak ini berdiri sendiri ya. Jangan nanti kotak-kotak ini kamu dapatkan dari keluaran saklar. Kalau kamu dapatkan keluaran dari saklar, nanti ketika saklar ini kita off kan, maka kotak-kotak ini juga ikut off ya. Maka kotak-kotak ini harus berdiri sendiri ya, atau independen. Oke. Sampai sini bisa dimengerti ya. Lalu ini kabel kuning, sebenarnya ini kuning strip hijau, itu menandakan grounding. Nah, ini grounding kita tahan ke tanah. Ya, untuk materi grounding nanti kita akan bahas di semester genap. Oke, jadi grounding ini paling bagus itu ada di bawah 5 ohm untuk pentanahannya. Nah, jadi dari masukan MCB ini, sebelum masuk ke MCB dari KWH meter, itu di terminal KWH meter itu ada notasinya. Satu, ini kita beri masukan fasa dari kabel SR ya, dari kabel PLN itu dari SR kita masuk ke satu, lalu keluaran duanya ya, yang dua ini keluaran baru masuk ke MCB, keluaran dari MCB masuk ke panel hubung bagi. Lalu yang notasi 3 ini kita fungsikan sebagai pentanahan. Yang keempat ini masukan netral ya, masukan netral. Yang kelima ini keluaran netral. Nah, guys,
sebelum netral ini ke lampu atau ke kontak-kontak, dia melalui PHP dulu, terminal PHP. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk aturan ya. Untuk aturan puilnya, persyaratan menginstalasi listrik. Jadi saklar itu harus dipasang dari jarak lantai ke saklar itu berapa senti, ya, KWH juga berapa senti, PHP juga berapa senti, kontak-kontak juga berapa senti, itu ada aturannya, ya. Ada aturannya dari persyaratan menginstalasi listrik. Nah, oke. Jadi ini jarak KWH dengan lantai itu sekitar kurang lebih 180 cm, itu aturannya seperti itu ya. Tapi untuk di lapangan banyak sekali yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu ini kan aturannya seperti itu. Nah, untuk di lapangannya kenyataannya juga masih banyak yang tidak sama seperti persyaratan umum instalasi listrik. Oke, terus ini jarak PHP dengan tanah itu sekitar 180 cm. Lalu untuk saklar dengan lantai, ya, saklar dengan lantai itu 145 cm. Nah, kotak-kotak juga dengan lantai itu sekitar 145 cm. Ini untuk apa? Ini untuk build 2011. Ya, jadi nanti kalau ada yang pernah build keluaran terbaru nanti kalau ukurannya tidak sama dengan ini ya, tolong dikoreksi lagi ya, mohon untuk dikoreksi lagi. Oke, selanjutnya ini APP ya. APP itu apa? Nah, APP itu adalah alat pembatas dan pengukur. Nah, jadi APP itu alat pembatas dan pengukur. Nah, APP ini itu adalah miliknya PLN. Ini bukan milik rumah kita, tapi ini miliknya PLN. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk membatasi daya yang kita pakai dan untuk ngukur. Maksudnya ngukur apa? Ini kita habis berapa nanti di sini di KWH meternya ini. Seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu ini adalah PHB, itu panel hubung bagi. Jadi untuk membagi sumber tegangan ya. Ini nanti ke lantai ini nanti ke jalur ini, seperti itu. Oke, selanjutnya ini saklar tunggal. Tahu ya, fungsi dari saklar tunggal itu hanya untuk memutus dan menghubungkan. Terus ini kotak-kontaknya. Kotak-kontak ini untuk memberi sumber, nah, untuk memberi sumber tegangan atau memberi tenaga ke peralatan listrik yang membutuhkan tegangan 220 volt. Karena untuk instalasi listrik satu pas, untuk instalasi rumah tangga, ya, rumah tinggal kita itu membutuhkan tegangan 220 volt AC. Nah, kita akan jelaskan untuk listrik. Listrik itu kok bisa sampai ke rumah itu alurnya bagaimana, awalnya dari mana. Nah, ini pertama dari pembangkit. Nah, ini pertama dari pembangkit. Pembangkit itu bisa PLTA, bisa PLTP, bisa PLTG, bisa PLTU, bisa PLTGU. PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. PLTP itu pembangkit listrik tenaga panas. Terus PLTG itu pembangkit listrik tenaga gas. Nah, itu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan ada yang digabungkan yaitu PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Nah, untuk sementara di Indonesia pembangkit listrik ini itu belum ada yang miliknya perorangan ya, belum ada yang miliknya swasta setahu saya ya. Nggak tahu untuk sekarang ini sudah ada atau belum, tapi setahu saya untuk pembangkit yang ada di Indonesia ini adalah miliknya PLN. Kalau kemungkinan juga ada salah satu perusahaan yang menyediakan pembangkit, nah lalu dibeli oleh PLN, seperti itu. Nah, dari pembangkit ini ya, tegangan dari pembangkit ini itu adalah sekitar 20 atau 150 kV ya. Bisa dibayangkan ya, 150 kV. Bisa dibayangkan sebelum kita nyentuh saja kita sudah kesetrum ya. Karena yang 220 volt kalau kita kesengat itu bisa membahayakan diri kita. Lalu dari 20 kV ini ya ditransmisikan. Ini kan ditransmisikan. Nah,
Nah, ditransmisikan, dinaikkan lagi ya. Bisa dinaikkan lagi menjadi 150 kilovolt. Dari tadi 20 kilovolt itu bisa dinaikkan 150 kilovolt dan diturunkan menjadi 20 kilovolt. Jadi dibagi 150 volt ini kita distribusikan untuk industri. Kalau yang 20 kilovolt ini kita distribusikan ke bisnis ya, bisnis kecil-kecilan seperti itu, terus rumah, terus pabrik dan sosial. Ya, kalau untuk industri itu masuknya di ini 150 kilovolt. Nah, dari 20 kilovolt ini ya, trafo distribusi itu kalau untuk rumah, untuk pabrik, untuk sosial, untuk yang kayak rumah kita itu diturunkan menjadi berapa? 220 volt ya, 220 volt. Kalau untuk bisnis itu masih di 20 kilovolt. Nah, dari 220 volt ini nanti baru bisa sampai ke rumah kita. Sampai sini bisa dipahami ya. Ya, dari 220 volt ini ya, dari 220 volt tadi yang dari distribusi baru masuk ke KWH, lewat KWH. Setelah lewat KWH ini ya, lewat APP tadi, nah baru masuk ke rumah kita. Yang ini tuh ini adalah milik kita. Nah, kalau yang ini itu milik PLN ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, terima kasih untuk tugas, yaitu silakan buat 2 lampu dilayani oleh 2 saklar sama 2 kotak-kotaknya. Silakan nanti buat pengawatannya lalu dikirim ke WA saya.